Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak semua yang berbahagia, pada hari ini kita jumpa lagi di kegiatan terakhir ya Ibu Bapak ya, itu kegiatan tindak lanjut. Pada kegiatan ini, Kepala Sekolah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dan kualitas pembelajaran guru. Nah, kemarin sudah dimulai oleh Kepala Sekolah dari refleksi dengan Ibu Bapak, kebutuhan apa Ibu Bapak di kelas sudah direfleksi beliau ya. Kemudian Kepala Sekolah juga sudah melakukan supervisi dan Ibu Bapak juga sudah memberi umpan balik. Sampai yang tahap ketiga ini, Ibu pengen lihat nih Kepala Sekolah memberi tindak lanjut kepada Ibu Bapak secara langsung ini ya, kita lakukan secara langsung. Mungkin dimulai dari Bapak dulu ya Pak ya. Bagaimana Bapak sudah memberi tindak lanjut kepada guru, memberi rekomendasi, dan bagaimana Bapak memberi kesempatan ya kepada guru untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, saya hormati, alhamdulillah sesuai dengan beberapa kali pertemuan kita dalam proses perbaikan pembelajaran dan sebagainya. Saya terima kasih masukan-masukannya nih Bapak Ibu, luar biasa. Sebenarnya saya sendiri nih lebih banyak juga belajar dengan Bapak Ibu semua gitu, tentang untuk proses perubahan kita bersama-sama. Karena apa yang Bapak Ibu sampaikan, ini menambah juga keterbukaan saya sendiri dalam yang mengembangkan pola pikir kita bersama untuk memajukan sekolah yang kita cintai. Jadi untuk itu ya saya menghargai masukan-masukan yang sudah diberikan, termasuk perbaikan proses pembelajaran. Memang saya lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya ini tidak berani mendikte harus seperti apa. Dari dulu saya meminta Bapak Ibu kalaupun tapi kenyataannya alhamdulillah justru jawaban-jawaban yang masukan itu Bapak Ibu sendiri yang menjawabnya selama ini. Bapak Ibu sendiri yang melakukan proses perubahan itu sendiri. Bapak ini menemukan apa yang harusnya ke depan dilakukan. Padahal saya tidak sampai mengatakan harus begini. Cuma saya hanya bertanya, misalnya tentang ini gimana, kan gitu kan waktu itu rapat, pertemuan, mengangkat. Bahkan kemarin waktu habis masuk siapa dulu ya, Bu Susi atau bawa ya di ruang mana itu. Nah, seperti itu, kemudian dibawa dalam rapat gitu kan. Saya sampaikan dengan beberapa guru lain juga gitu kan, pendapat banyak pendapat dari kawan-kawan lain tentang proses itu, bahkan sampai membandingkan antara RPP dengan apa itu modul aja gitu ya, apa itu biar belajar. Lalu itu bisa menganalisis gitu kan proses, karena kita proses perubahan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Intinya apa kita bisa, bagaimana kita melakukan perubahan, Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab malah itu. Nah, saya yang menyimpulkan di ujung rapat itu bahwa proses kita memang begini. Kita belajar bersama, jawabannya bisa diperoleh bersama. Nah, jadi bukan berarti kepala sekolah harus mengatakan, nah ini harus begini, bukan gitu kan. Kenyataannya nggak begitu kan sudah bisa dijawab bersama kan, menyimpulkan ini. Bahwa intinya untuk proses perbaikan, contohnya kita sekarang Manisa apa kemarin tentang rapor sekolah, kita perlu perbaikan proses pembelajaran kita kan, kelemahan kita di situ. Jawaban sudah Bapak Ibu temukan sendiri ke depannya, bahwa hakikatnya ya seperti mulai dari perencanaan apapun namanya, apakah RPP atau modul belajar, intinya yang harus kita pahami adalah apa? Ya ini materinya, tujuan pembelajaran, pendekatannya apa, kan gitu kan, media yang digunakan apa, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita melakukan lompatan lebih maju. Nah itu semuanya Bapak Ibu sendiri malah yang bisa menjawab dan melakukannya di kelas. Padahal saya tidak mengatakan harus begini loh, gitu. Nah tapi itu yang kenyataannya yang terjadi, dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Proses ini benar-benar bisa berjalan terus, membangun budaya sekolah kita yang sesungguhnya. Kalau ini menjadi budaya sekolah, terjadi regenerasi siapapun kedepannya akan menjadi lebih baik, kan gitu kan.
kan. Berlaku tidak hanya hari ini gitu kan, tapi besok ke depannya siapapun yang akan menjadi bidang sekolah kita ini ke depan tetap berjalan dan menjadi lebih baik ke depan. Nah, itu yang kita harapkan. Itu namanya budaya sekolah. Kalau budaya kan mengakar ya kan. Nah, karena Bapak Ibu mengharapkannya jelas. Anak-anak kita punya refleksi yang luar biasa, hasil karya seninya. Sampai itu misalnya anak-anak yang tentang puisi, tentang apa, pakai buku bisa dibukukan Bu ya, sama itu. Jadi terbitkan. Ini kan sebuah lompatan-lompatan sebenarnya. Nah, saya kira yang lain juga kayak tadi menyerahkan dia itu berhasil pola anaknya itu luar biasa di bidang olahraga ya, atletik, termasuk seni. Kita bisa alhamdulillah dalam berbagai event ya bisa tampil tidak hanya di sekolah. Artinya semua lini kan membangun budaya sekolah kan begitu, mengembangkan potensi anak ya, tidak hanya formalitas di kelas kan gitu kan. Kenyataannya untuk pengembangan diri itu bisa berkembang karena Bapak Ibu semua ya, inspirasi yang Bapak Ibu berikan, jadi inovasi dalam proses ini luar biasa bisa terjadi. Dan ini kita bisa teruskan kita di Bapak Ibu ya ke depannya, bisa diteruskan, bisa ditingkatkan terus. Saya kira terima kasih banyak nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan kehadiran ini Terima kasih Pak. Baik Bu Seli, tadi Bapak sudah bilang kalau Bapak sudah beri rekomendasi ya, berarti Bu Seli sudah tidak lanjut ya? Iya. Alhamdulillah yang saya sampaikan tuh Bapak orangnya terbuka gitu. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu atau dari beliau malah gitu, kami jadi muncul ide-ide baru gitu. Jadi dari apa yang beliau sampaikan, jadi membuat kami berpikiran terbuka juga, mencoba membentangkan sayap juga gitu. Jadi ketika buat kombel pun itu beliau tidak pernah menyarankan gitu. Jadi cuman dikasih pandangan kalau ada kombel itu jadi makin baik gitu. Kemudian program-program sekolah, nah itu yang sebenarnya sejatinya itu sudah ada di dokumen 1. Nah gimana bisa berjalan, apakah ini nanti akan dilaksanakan untuk peringatan Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan gitu. Jadi kami dilatih untuk masing-masing itu mengeksplor diri, jadi mengembangkan saya, mengembangkan kompetensi diri. Jadi Bapak tuh tidak pernah menyuruh, tapi pandangan-pandangan yang beliau sampaikan membuat kami berpikir, oh ini bikin ini gitu. Jadi kemarin tuh kami pernah dapat juara untuk paguyuban, nah itu dananya masih di saya. Saya kemarin udah sampaikan ke Bapak, insya Allah nanti di reuni akbar SMP 11 itu nanti di bulan September, insya Allah akan launching kumpulan cerpen dan kumpulan naskah drama itu yang dibuat oleh anak-anak dari dana hadiah itu gitu. Jadi insya Allah akan diterbitkan buku ber-ISBN. Sebenarnya itu untuk Petras tahun lalu, cuman ada kendala di proses editing, karena kalau cerpen kan kita harus edit lagi Bu. Kalau puisi mungkin lebih ringan, kalau cerpen kita harus baca dulu. Kemudian waktu itu kan belum ada anak kelas 7. Di kala yang sekarang saya upayakan untuk anak kelas 7. Kemudian kegiatan jurnalistik juga beliau mendukung gitu, karena kebetulan satu jurusan dengan saya Bu, jadi saya lebih enak gitu diskusinya. Masukan-masukan beliau itu banyak. Jadi beliau tidak pernah menyuruh, tapi pandangan-pandangan beliau itu membuat saya berpikiran, oh ini bikin apa lagi ya, bikin apa lagi gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Jadinya makin luas ya, makin luas kita berpikir dengan beliau begitu mengajak merangkul ya. Jadinya kita tuh tidak merasa tertekan ya kan. Artinya beliau mengajak itu membuka alam kita jadinya ya Bu ya. Oke. Dan ujungnya juga berdampak pada siswa. Ya, terima kasih. Bu Susi, bagaimana hasil dari penerapan tindak lanjut yang diberikan oleh kepala sekolah? Bapak Kepala Sekolah, padahal Bapak Kepala Sekolah itu tahu ya, penilaian kami Bapak Kepala Sekolah sudah tahu dari penyajian data itu mana yang guru yang bagus, mana guru yang ini salah, ini enggak, ini enggak. Tapi Bapak tidak pernah memberitahu kami Bu, maksudnya itu Bu Susi kamu itu jangan kayak gini, kamu salah nih, nggak pernah seperti itu. Tapi Bapak malah menanyakan Bu Susi kendalanya apa, terus
apa yang harus diperbuat gitu. Kalau memang di kelas ada apa, silakan. Maksudnya itu tidak saya salah sih salah loh ini nih gitu, tidak seperti itu. Mungkin ke guru-guru juga kayak gitu karena saya merasakan sendiri ya punya seperti itu. Bapak tidak menyalahkan kami, tidak, maksudnya tuh mengekspor ini nilainya jelek, yang ini bagus, ini nggak ada seperti itu. Jadi kita pun akhirnya ke siswa seperti itu juga Bu. Jadi tidak, ya paling kita panggil sendiri masing-masing gitu, kasih motivasi, maksudnya tuh ibu harusnya seperti apa ke kamu supaya kamu mau belajar, karena bapak juga seperti itu. Apa yang bisa kami berbuat Bu Susi supaya pembelajaran ini bisa maju bisa. Terima kasih. Jadi bapak malah memberikan ruang-ruang ya Bu Susi ya, untuk kita lebih banyak mengakar gitu ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Ibu ada yang mau Ibu ceritakan tentang program tindak lanjut Ibu? Silakan Bu. Iya, kalau menurut saya Bapak itu orangnya tidak pernah berbicara yang formal ke kami, tapi bicara seperti memang rekan kerja gitu Bu. Dan seperti yang telah disebutkan Bu Syahid tadi, dia selalu memberikan pandangan-pandangan yang bisa memotivasi kami untuk lebih maju gitu. Sebenarnya bisa saja Bapak ini bilang, oh nanti sebentar lagi saya sudah nggak di sini lagi, bisa aja sebenarnya. Cuman dia tetap bagaimana kalian nanti, walaupun nanti saya tidak jadi kepala sekolah lagi, kalian harus tetap maju gitu. Jadi dia itu tetap memberikan motivasi yang lebih dari seharusnya kalau menurut saya itu. Jadi untuk kedepannya pun, dan hasilnya di SMP 11 itu sudah ada 5 orang CGP. Kalau menurut saya itu memang benar-benar dorongan dari Bapak sendiri gitu Pak. Bu. Terima kasih Bu ya. Jadi artinya beliau tidak pernah bercerita tentang normanya harusnya begini loh, nggak pernah ya Bu ya. Dan beliau pun mungkin tak pernah berbicara tentang regulasi-regulasi ya. Ini aturan pemerintah ini bagaimana? Nggak pernah ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Bapak, silakan Pak diceritakan hasil tindak lanjut yang sudah Bapak lakukan. Ya, seperti yang ibu-ibu sudah sampaikan, bahwa ya banyak Bapak sering ngasih pandangan-pandangan yang ke depan ya Bu. Jadi kami bisa lebih berpikir lagi, lebih kreatif lagi bagaimana kedepannya itu lebih baik lagi mengenai program-program sekolah, program-program pembelajaran. Nah itu yang sering beliau ceritakan ke kami, support juga apa yang sudah kami lakukan, itu sudah terus disupport dan memberi pandangan-pandangan. Nah itu membuat kami akan lebih berpikir lagi bagaimana kedepannya itu ya ada gebrakan-gebrakan baru yang perlu kami siapkan. Artinya Bapak tidak mengarang-arang cerita gitu Pak ya. Bapak bercerita inilah fakta kan gitu ya Pak ya. Apakah Bapak sering kalau Bapak ngajar ngiting-ngiting gitu dari luar itu mungkin ya? Itu kan tadi jadi catatan beliau ya. Jalan-jalan itu Bapak itu. Nah, Setiap hari jalan-jalan. Jadi berdasarkan catatan itu beliau. Tapi ya kadang kan? tak tahu itu Bu, itu Bapak jalan-jalan. Anak-anak yang ini, Bu, ada Bapak kepala sekolah di mana? Bisa mungkin ya melihat cara kami. Kena satu. Makanya tadi saya bilang mungkin kami itu banyak salah di kelas, cuman Bapak kan tidak pernah memberikan, maksudnya kesalahan-kesalahan kami dimunculkan. Tunjukkan Iya. Luar biasa. Tiap hari Bapak itu Iya. jalan-jalan. Oke, jadi luar biasa ya Pak, itu mungkin juga menjadi pengalaman bagi kami ya Pak ya. Yang mudah-mudahan ini mungkin ya punya kesempatan nanti menggantikan posisi Bapak mungkin ya Pak ya, bisa diambil ya, bisa diambil contoh. Di mana supervisi itu tidak harus kayak jadwal segini loh, saya harus masuk kelas Ibu, sehingga gurunya jadi takut gimana gitu Pak ya. Secara tak langsung pun bisa ya Pak ya kita melihat. Dan ternyata Bapak juga tidak mengungkapkan Ibu ini salahnya ini loh gitu Pak ya. Tapi dengan
kalau dulu namanya karismatik ya, kalau presiden kita itu sekarang dulu karisma, ada karismanya yang Bapak mengungkapkan tapi guru merasa tidak disalahkan gitu ya Pak ya. Tapi ujung-ujungnya guru menyadari dan ada solusi bagi guru sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan Bapak nantinya tidak ada di sini, ada penerus bagi guru-guru kita yang di sini. Terima kasih ya Pak. Oke. Baik Ibu Bapak semua, dengan sudah kita laksanakan 3 tahapan, mulai dari tahapan pra-observasi sampai tahapan umpan balik dan sampai sekarang tindak lanjut, kita sudah mendapatkan ya Ibu Bapak bahwa ketiga tahap itu sudah kita laksanakan ya Ibu Bapak ya. Menurut Ibu Bapak efektif semua ya? Efektif ya, Insya Allah. Jadi kita sepakat ya memberi penilaian bahwa penilaiannya di sini dilakukan secara efektif. Iya. Oke, terima kasih Ibu Bapak semua. Jadi penilaian ini tidak hanya dari Ibu sendiri, tapi udah dari hasil diskusi kita semua. Terima kasih ya Pak ya. Ya, kami ya terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Habis itu nanti ada Bapak. Ibu tutup dulu dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.